Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini marilah terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, umur panjang, keselamatan sehingga bisa bersilaturahim di Padepokan SMRT Bojonegoro dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian di hari-hari mendatang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bagi yang lain saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kadang Sepuh Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat. Yang saya hormati Kang Mas Duduk Mukrianto Reza MH, Dr. Haji Duduk Mukrianto Reza MH. Beliau adalah Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi Persaudaraan Sahabat Pusat Madiun. Yang saya hormati Kang Mas Bayu Subagiono selaku Ketua Cabang Bojonegoro beserta jajaran pengurus dan Dewan Pertimbangan Cabang. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara sekalian, komandan dan anggota Pamter yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, atas nama pengurus pusat saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa pada siang hari ini kami hadir bersama Kang Mas Isbiantoro dan juga bersama Ibu Hajah Karmaji Putiarsono yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu. Kami hadir dalam rangka mendapat undangan dari almarhum Mas Huda. Beliau menikahkan putranya dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk kita bisa bertemu. Saudara sekalian, Pamter merupakan satu organ resmi organisasi yang telah diatur dan ditetapkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil parapatan luhur tahun 2017. Apa sebelumnya tidak ada? Memang sebelumnya belum diatur di dalam ADART, sehingga selama periode kepengurusan 2017 insya Allah sampai nanti 2021 kedudukan Pamter itu telah resmi menjadi organnya organisasi yang merupakan satu lembaga yang dibentuk oleh pengurus pusat dan juga cabang-cabang ranting di semua tingkatan organisasi yang bertugas yaitu menjaga kedisiplinan dan ketertiban daripada anggota SMRT ini. Ada juga yang berpendapat bahwa Mas wong warga SMRT ini kabeh pinter gelut, mengapa harus ada Pamter? Memang mungkin di satu hal anggota SMRT itu mestinya sudah dibekali bela diri, tidak perlu lagi ada Pamter. Namun realita di lapangan, makin banyaknya anggota ini ternyata tidak semuanya bisa memahami apa yang diinginkan oleh SMRT ini, sehingga banyak di antara warga kita ini yang salah di dalam menerapkan ilmunya, yaitu di dalam kehidupan di masyarakat.
Sehingga disinilah kita memandang perlunya ada semacam satuan yang mendapat tugas khusus mengamankan kegiatan di lingkungan desa Trate ini. Oleh karenanya, maka atas peran saudara, keikhlasan saudara menjadi anggota PAMTER, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang saudara sumbangkan untuk organisasi ini dicatat dan mendapat limpahan rahmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, PAMTER ini memang di dalam struktur organisasi di ADART telah dijelaskan bahwa PAMTER ini dibentuk di semua tingkatan organisasi. Di pusat juga ada, di cabang, di ranting, bahkan mungkin di subranting atau komisariat atau rayon dibentuk PAMTER pun tidak menyalahi aturan, ya. Tidak menyalahi aturan. Namun ya tentunya kita harus memahami bahwa Desa Trate ini merupakan satu organisasi yang dilandasi sebagai organisasi pengabdian, organisasi persaudaraan atau paseduluran, dan organisasi yaitu yang ibaratnya kita membantu pemerintah dalam menciptakan situasi kondisi kamtibmas di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itulah maka di Desa Trate itu pengurus tidak mendapatkan imbalan gaji atau HR, tidak. Demikian juga pelatih juga tidak ada, ya. Termasuk PAMTER pun tentunya juga tidak ada imbalan atau HR-nya atau gajinya, tidak ada. Semua ini kita lakukan atas dasar pengabdian. Namun tentunya PAMTER sebagai ibaratnya penegak disiplin ya harus mempunyai nilai lebih daripada warga biasa. Oleh karena itu kalau di sini telah diberikan identitas seragam yang sama, yang lengkap, ini merupakan satu wujud daripada kebersamaan kita, yaitu antara pengurus dengan saudara sekalian. Oleh karena itulah semua itu harus kita dasari, kita landasi atas dasar keikhlasan dan pengabdian kita. Ingat saudara sekalian bahwa Desa Trate lahir dari seorang pejuang perintis kemerdekaan yang cinta tanah air, bangsa dan negara ini, memiliki jiwa patriotisme yang kuat. Jadi pendiri kita bahwa Ki Hajar Harjotomo itu adalah orang perjuangan, sehingga adanya hanya berjuang menuju kepada keberhasilan, yaitu waktu itu ingin agar bangsa Indonesia segera merdeka, sehingga beliau rela keluar masuk penjara hanya karena sikap beliau menentang penjajah. Dengan gerakan perjuangan beliau mendidik generasi muda waktu itu untuk membekali rasa percaya dirinya dengan pencak silat ini. Oleh karena itulah maka kewajiban kita sekarang sebagai generasi penerus yaitu bagaimana kita mampu yaitu mempertahankan watak jiwa patriotisme ini dan bisa kita tularkan, kita kembangkan, kita teruskan kepada ada di kita generasi muda Desa Trate sampai kapanpun. Bagi Desa Trate, watak jiwa patriotisme ini harus selalu menggelora di dada kita masing-masing.
Karena apa? Karena para pendahulu kita ya, semenjak almarhum Ki Hajar Harjotomo meninggalkan kita, pada Kongres tahun 74 pun watak jiwa patriotisme ini dipertegas oleh keluarga besar Desa Trate, yaitu adanya ikrar kesetiaan kepada bangsa dan negara ya, yaitu yang menyatakan bahwa keluarga besar Desa Trate itu apabila Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ada yang berani mengganggu gugat, maka seluruh pendekar Desa Trate akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini merupakan ikrar kesetiaan kita kepada bangsa dan negara yang tentunya tidak hanya sekedar retorika belaka, namun wajib bagi kita sebagai generasi penerus untuk memahami, meresapi, dan mengamalkan yaitu ikrar tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Jadi sangat aneh, sangat naif apabila ada warga Desa Trate justru senangnya mengganggu ketentraman masyarakat, merusak persaudaraan, tidak menciptakan ketenangan dan ketentraman di masyarakat, tapi sebaliknya. Ini sangat aneh sekali. Berarti mereka tidak memahami terhadap ikrar kesetiaannya kepada bangsa dan negara, yang sekaligus merupakan jati diri bangsa. Oleh karena itulah maka mari di dalam kita menciptakan organisasi Desa Trate ke depan ini menjadi satu organisasi persaudaraan atau organisasi paseduluran yang dilandasi dengan jiwa ketulusan, keikhlasan, serta persaudaraan yang dilandasi dengan jiwa patriotisme, tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing, apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Yang ada kita sesama saudara, yang ada saudara tua, saudara muda. Kewajiban kita satu dengan yang lain yaitu saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan sama-sama saling bertanggung jawab. Saudara sekalian yang saya hormati, ke depan kita dituntut adanya perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin maju, tentunya juga menuntut kita sebagai bagian daripada masyarakat ini untuk bisa meningkatkan SDM kita, sumber daya manusia kita. Karena kalau kita tidak mau meningkatkan sumber daya manusia kita, SDM kita ini ketinggalan, maka jangan harap pasti kita akan ditinggal oleh kemajuan zaman itu sendiri. Oleh karenanya Desa Trate ke depan kita harus bisa mengelola organisasi Desa Trate ini lebih profesional, bisa paling tidak mengimbangi kemajuan peradaban di dunia ini. Dengan adanya era teknologi yang demikian canggih, maka kita pun juga harus berpacu untuk bisa mengimbangi itu. Karena kalau tidak, maka Desa Trate nanti mungkin akan tinggal nama, yang tentunya itu tidak kita kehendaki. Saudara sekalian, saudara sebagai anggota PAMTER mempunyai tugas yaitu menjaga dan memberikan pengamanan di dalam keluarga besar Desa Trate, baik itu di padepokan maupun dalam kegiatan-kegiatan Desa Trate yang dilaksanakan di padepokan maupun di luar padepokan. Ini menjadi tugas panjenengan. Oleh karena itu, sebagai anggota PAMTER, saudara harus mempunyai jiwa korsa,
dan juga memiliki jati diri sebagai pengaman. Jangan sampai kehadiran saudara justru membuat tidak aman. Ini kewalik, karena Anda harus menyadari tugas dan kehadiran saudara sebagai pengaman, jangan sebaliknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kami berharap saudara sekalian tidak patah semangat, tapi justru bisa meningkatkan semangat pengabdian kita pada organisasi yang kita cintai ini. Panjenengan semua merupakan generasi penerus daripada Isatrate, khususnya di cabang Bojonegoro ini. Di pundak-pundak saudaralah yang nanti masa depan Isatrate, khususnya di cabang Bojonegoro, itu dipertaruhkan. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama harkat, martabat, nama baik dan kehormatan organisasi ini. Untuk itulah saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian. Banyak hal yang tentunya harus kita pelajari, terutama panjenengan sebagai pengaman Trate, minimal panjenengan harus memahami masalah-masalah hukum, ya. Karena apa? Itu terkait dengan tugas panjenengan. Jadi kalau panjenengan sedang melaksanakan tugas sebagai panter, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ini harus bisa dipahami sehingga panjenengan tidak disalahkan dalam melaksanakan tugas. Karena apapun, negara kita negara hukum, kita harus taat pada hukum. Kiranya itulah saudara sekalian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan kata sambutan ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Sati Trate tetap kekal, jaya, abadi selama-lamanya.